Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, para jamaah sekalian di fanpage Markas Inayah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pertemukan kita dalam majelis ini di puasa kita yang ke-28. Di malam insyaallah yang sebentar malam lagi, nanti malam insyaallah kita akan masuk pada malam yang ke-29. Allahu Akbar. Sadaqallah. Betullah perkataan Allah Azza wa Jalla yang mengatakan la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, agar kalian bertakwa dan ingat hari-harinya terbatas. Apa yang dimaksud dengan hari-hari terbatas pada ayat ini, yaitu hari-hari pada bulan Ramadan, satu. Yang kedua, hari-hari dalam kehidupan yang semuanya semua akan berakhir. Ramadan sebagai miniatur kehidupan, hari-harinya terbatas. Begitu pula dengan kehidupan, itu juga hari-harinya terbatas. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah ketika kita membahas tentang Ramadan, kita membahas tentang kehidupan. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, kita berbicara tentang kehidupan. Secara tidak langsung Allah menjadikan Ramadan ini adalah madrasah. Tempat kita bersekolah, tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita belajar kehidupan. Dan dari sini kita mengerti hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Ya. Dan kita menjadi mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu menjadi miniatur dari kehidupan kita. Dan subhanallah, inti sebenarnya dari bulan suci Ramadan adalah memberikan pelajaran kepada kita. Inti dari bulan Ramadan adalah mengajak kita untuk kembali kepada fitrah kita. Maka setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, Allah jadikan penutupnya Aidun. Aidun itu hari raya. Hari raya apa? Hari raya fitrah. Hari raya yang fitrah yang suci. Idul Fitri. Hari raya yang kembali suci. Makanya setiap kita yang kemudian mau masuk kepada akhir dari Ramadan, seandainya dia bersedih, tapi di saat yang sama dia juga berbahagia. Berbahagia karena dia sedang proses dalam pensucian dirinya. Maka Idul Fitri itu hakikat daripada kebahagiaan kita setelah kita menjalankan kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita. Lalu kemudian kita kembali kepada fitrah yang Allah tetapkan tersebut. Maka Idul Fitri atau hari-hari raya yang fitrah sebenarnya adalah gambaran, ilustrasi dari orang-orang yang kembali mensucikan dirinya selama bulan Ramadan. Kembali kepada Allah lewat amal-amal solehnya. Bertaubat, beribadah, lewat sholat, puasa, mengaji, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan itu. Ketika kemudian mereka menjalankan itu sebagai rutinitas mereka, sebagai hal yang mereka kerjakan dalam kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, maka tidak usah ragu. Hari Idul Fitri yang ditunggu-tunggu pasti akan tiba. Ada tiba waktunya kita kembali fitrah. Karena orang-orang yang sukses lolos di bulan Ramadan, bayangkan banyak sekali hadisnya. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang kemudian puasa Ramadan dengan imannya, dengan pengharapannya kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Kalau kita berqiyamul lail ya untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan alhamdulillah kita salat semalaman penuh. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan imannya dan dengan pengharapannya agar Allah mengampuninya, agar Allah memberikan pembebasan dari api neraka, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Coba antum lihat. Ya, jadi berapa banyak amalan-amalan kita yang bisa menghapuskan dosa di bulan suci Ramadan. Dan subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itu semua kita telah lakukan insya Allah. Itu semua kita telah kerjakan. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk hari yang fitrah. Hari yang Id. Yang dimana itu yang akan menjadi inti pembahasan tema kita. Dimana ada Idul Fitri dan zakat-zakatnya. Ya, zakat yang kemudian lebih terkenal dengan zakatul fitrah. Ya, zakat di hari fitrah, di hari yang berbahagia. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang kemudian telah melalui bulan suci Ramadan dengan baik, orang-orang yang telah melalui bulan suci Ramadan dengan keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya,
habisnya suara karena membaca Al-Quran, habisnya suara karena keletihan, habisnya tenaga karena bangun malam, menahan kantuk yang begitu, itu semua akan dinilai oleh Allah. Bahkan nilainya akan besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka setiap orang yang kemudian masuk pada bulan suci Ramadan dan ingin keluar dari bulan suci Ramadan, hendaknya mereka mempersiapkan diri untuk godaan-godaan selanjutnya, untuk tantangan-tantangan selanjutnya. Ingat, kita disucikan, kita difitrahkan insya Allah, kita yakin insya Allah, kita termasuk yang sudah beramal. Tapi ingat, tantangan setelah ini besar. Syaitan akan kembali menggoda. Iblis akan lepas dari belenggu-belenggunya. Karena dalam hadis dikatakan, "Idza jaa Ramadan, ya, futihat abwabul jannah wa lam yuftah minha wa lam yughlaq minha bab, wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab, wa suffidat asyayatin." Dalam riwayat wasilsilat asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ketika datang Ramadan, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dibuka semua pintu surga, tidak ada yang ditutup satupun. Ditutup semua pintu neraka, tidak ada yang dibuka satupun. Wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan diikat oleh Allah, dibelenggu. Dan saudara sekalian, ketika Ramadan pergi, Ramadan telah tiada, maka syaitan-syaitan tali-tali ikatannya akan mulai dilepas. Sudah terlepas. Dan mereka kembali bergerilya untuk menggoda anak cucu Adam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berhasil digoda oleh iblis, mampu digelincirkan oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya di dalam hal ini kita, setelah kita berfitrah, beridul fitri, lalu kemudian kita meyakini di dalam hati kita bahwa insya Allah kita adalah orang-orang yang tidak tergoda, atau kemudian kita tidak termasuk hamba Allah yang gampang berubah. Ya, ketika kemudian sudah lewat Ramadan, sudah tidak lagi menyembah Allah seperti Ramadan. Ingat, kita tidak menyembah bulannya, tapi kita menyembah pencipta bulannya. Siapa? Allah. Kita menyembah yang menciptakan langit dan bumi, bukan hanya yang mengadakan Ramadan. Ya. Siapa yang menyembah Ramadan, ketahui Ramadan akan berlalu. Tapi siapa yang menyembah Allah, pencipta Ramadan, ya, maka ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah hilang. Selalu ada. Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah ketika kita menjadi seorang yang insya Allah digolongkan, dikategorikan sebagai hamba Allah yang sudah melalui bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, mari persiapkan hari yang fitrah kita. Kita akan membahas tentang bagaimana hari Idul Fitri itu menjadi adalah suatu kebahagiaan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita ditetapkan bagi kita dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Dan hari raya pekananan kita ada di hari Jumat. Dan inilah kebahagiaan kita. Maka ada beberapa sunnah yang kemudian harus kita kerjakan dan kita ketahui di hari yang fitrah ini. Yang pertama, saudara sekalian, sunnah yang paling dianjurkan adalah merasakan kebahagiaan. Ketika masuk Idul Fitri, kita harus merasakan kebahagiaan kita. Merasakan bahwa kita sedang berada dalam suatu momentum yang ini adalah momentum langka. Kita perlu berbahagia dengan usaha kita, perlu berbahagia dengan amalan soleh kita, berbahagia dengan puasa kita yang kita telah lakukan semata-mata karena Allah, tidak untuk mengharapkan apa-apa dari manusia. Kita berbahagia dengan itu. Dan setelah itu, setelah kita berbahagia dengan itu, kita berbahagia dengan apa yang telah kita lakukan, maka kita kemudian masuk pada sunnah yang selanjutnya. Hal yang selanjutnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menunaikan zakat-zakatnya. Setelah kita berjuang dengan diri kita menahan lapar, yuk sekarang kita berbagi dengan harta kita. Maka subhanallah, di antara sunnah terbaik untuk menyalurkan zakat fitrah disalurkan sebelum khutbah. Sebelum khatib naik berkhutbah, itu paling bagus penyaluran zakat fitrah. Ya, di waktu itu. Tapi kalau ada sebagian menganjurkan, boleh dianjurkan, bisa sebagian menyepakati dianjurkan untuk dibagi dari malamnya atau sehari atau 2 hari sebelumnya, boleh-boleh saja. Yang nggak boleh kalau udah masih seminggu, itu udah masih nggak boleh dibagi itu. Ya, masih belum cocok, belum pantas untuk dibagi. Karena sunnahnya semakin dekat dengan khatib naik ke atas mimbar semakin baik. Ya, agar kita berbagi sebelumnya. Ya,
kita membagikan zakat fitrah itu sebaiknya lagi dengan tangan kita, dengan makanan yang persis seperti yang kita makan. Dengan bahan pokok makanan tersebut kita bagikan kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Itu bagian daripada apa? Bagian daripada zakat fitrahnya. Bagian daripada kita memberikan zakat ini untuk mensucikan diri kita setelah kita berkorban dengan diri kita. Bi anfusikum wa amwalikum. Sekarang dengan harta kita. Bahkan dalam beberapa ayat yang sangat banyak diulang dalam Al-Quran, bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan hartamu dan dengan dirimu. Maka di antara sunnah yang kedua selain menunjukkan kebahagiaan di hari Idul Fitri itu adalah tentang bagaimana menunaikan zakat fitrah. Tunaikan, sesuaikan dengan kadarnya, sesuaikan dengan ukurannya, berikan yang terbaik untuk zakat fitrah kita. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, yang membuat kita juga bisa berbahagia dengan amalan kita, yang membuat juga kita bisa insya Allah termasuk hamba Allah yang diridhai dengan amalan kita. Ketika kemudian kita masuk pada Idul Fitri, adalah kita bersama-sama, berbondong-bondong untuk keluar dari rumah kita, melaksanakan sholat yang dinamakan sholat Id, sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebaiknya dilakukan di lapangan. Kalau tidak ada lapangan, boleh juga dilakukan di masjid. Dengan berbagai pertimbangan silahkan. Kalau dalam keadaan kita pandemi seperti ini, ya dianjurkan untuk bermasker. Di zona-zona merah diwajibkan untuk bermasker, untuk menjaga satu sama lain agar tidak terjadi penyebaran virus yang na'udzubillah min dzalik, yang akan membahayakan jiwa dan keselamatan hamba-hamba Allah yang lain. Maka kerjakan salat Idul Fitri. Jangan mengatakan ini cuma sunnah. Oh jangan, ini beda. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, salat Id oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat Id pun ada beberapa sunnahnya. Di antaranya, ketika Anda sebelum masuk sholat Idul Fitri, kalau Idul Fitri, Anda dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Ini sunnahnya. Kurma atau makan apa saja, boleh. Tapi Idul Adha, Anda dianjurkan untuk tidak makan sampai nanti Anda sudah selesai sholat. Kemudian, di antara sunnahnya, Anda berpakaian dengan pakaian yang wangi, pakaian yang bersih, ya, pakaian terbaik kita, untuk kita membahagiakan diri kita, menunjukkan kebahagiaan itu dengan memakai pakaian tersebut. Ya, gunakan pakaian itu untuk kebahagiaan kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara sunnah di hari Idul Fitri adalah kita berjalan pada satu jalan untuk sampai ke tempat kita sholat dan berpulang dengan jalan yang lain, jangan dengan jalan yang sama. Ini sunnah. Di antara sunnah salat Idul Fitri. Kemudian di antara sunnah salat Idul Fitri adalah imam pada rakaat pertama bertakbir 7 kali. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Lalu di rakaat pertama sunnahnya ada 2 surah. Pilih saja, entah Anda membaca surah Al-A'la dan nanti di rakaat kedua Anda membaca Al-Ghashiyah, atau Anda membaca di rakaat pertama surah Qaf, di rakaat kedua surah Al-Qamar. Silakan dipilih mana yang lebih mudah dan lebih ringan untuk dikerjakan atau lebih nyaman untuk dikerjakan. Kemudian di antara sunnah juga yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita masuk pada momentum Idul Fitri, ya, ketika kita sholat pada Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak, ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat indah, zikir-zikir yang indah tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang membuat kita merasa nyaman, ya, merasa bahagia dengan perayaan Idul Fitri itu sendiri. Kemudian di antara fitrah juga, di antara hal yang kemudian kita lakukan di Idul Fitri yang juga menjadi anjuran, yaitu adalah menyambung silaturahim di antara keluarga kita, ke kerabat-kerabat kita, ke orang-orang dekat kita, ke karyawan kita, ke pegawai kita, ke tetangga kita, dan seterusnya. Kita menjalin silaturahim dengan baik, ya. Kita menjadi orang yang insya Allah fokus dengan apa yang kemudian kita inginkan, silaturahim ini, agar kemudian menjadi hal yang baik, hal yang urgent dalam kehidupan kita. Kemudian
Setelah itu, di antara hal juga yang kemudian kita lakukan pada hari Idul Fitri, yang sangat penting untuk kita kerjakan. Ketika kemudian kita merasa bahagia dengan keadaan kita, merasa nyaman dengan kehidupan kita, kita menjadi orang yang insya Allah bisa menjaga ketakwaan kita, keimanan kita. Kita menjaga diri kita untuk tidak lagi jatuh pada dosa dan maksiat. Kita jaga atas apa yang Allah sudah sucikan di antara kita dari dosa-dosa kita. Kita menjaganya agar kita tidak terjatuh pada dosa yang sama atau nauzubillah dosa yang lebih besar. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir yang menjadi kita untuk masalah zakat fitrah, menjadi fokus kita ketika kemudian kita zakat fitrah atau kita mengeluarkan zakat, fokuskan pada 3 hal. Pertama, niat. Niatkan yang ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita berzakat hanya untuk dipuji manusia. Jangan sampai kita berzakat hanya ingin dikatakan dermawan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, setelah niatnya dijaga, adalah tentang kualitasnya. Jangan berikan yang sekedarnya untuk Allah, untuk jalan Allah. Berikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Maka di antara fikih di dalam berzakat fitrah, di antara syaratnya adalah Anda memberikan makanan sesuai dengan makanan yang Anda konsumsi. Sesuai dengan makanan yang Anda makan. Jangan Anda memakan makanan yang mahal, lalu Anda memberikan yang murah. Tidak boleh. Harus yang sama. Yang sesuai dengan apa yang Anda makan. Kemudian yang terakhir selain niat. Kemudian harta itu keberkahannya. Ya, lewat apa tadi? Keberkahan harta itu lewat apa? Lewat kualitas yang kita berikan dalam zakat kita. Kemudian yang ketiga dalam zakat, itu adalah tentang asnafnya, penerimanya. Dipastikan bahwa yang menerima ini adalah orang-orang yang tepat pada sasarannya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan berkaitan dengan zakat fitrah, berkaitan dengan fikih Idul Fitri, dapat tadi yang bisa membuat kita tetap berada di jalan Allah. Ada banyak sekali amalan ya yang tadi saya sebutkan. Di antaranya kita menjaga diri agar tidak jatuh lagi pada dosa. Ada juga doa yang sangat bagus dari Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan banyak lagi hal yang insya Allah kita bisa kerjakan bersama. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, menguatkan diri kita, dan jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu beruntung. Kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian kita, dan insya Allah kita termasuk hamba Allah yang disucikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita lah yang dipilih untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita lah yang dipilih untuk diampuni semua dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mari kita berdoa pada Allah di dalam hati-hati kita, dalam diri kita, agar mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita di jalannya hingga Allah memanggil kita kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.